Saya Furkan Zulfikar Lubis. Saya planters. Saya ditugaskan di Kebun Granunco, Batanghari, Jambi. Di sini saya ingin menjelaskan tentang materi modul kedua manajemen bisnis, basic plantation management skill. Karakteristik proses bisnis pada perkebunan ini yaitu keunikan dalam aspek sosial dan budaya serta politik. Ada juga keunikan karena ketidakpastian produksi, bisa dijadikan sebabnya itu karena faktor genetis, keunikan dalam campur tangan pemerintah, keunikan dalam struktur persaingan dan rantai pelaku usaha. Lalu pokok-pokok permasalahan dalam perkebunan ini adanya pada produktivitas kualitas produksi on farm masih rendah. Sentra produksi on farm tersebar ada di berbagai daerah, persaingan bahan baku yang relatif kurang sehat, industri pengolahan off farm belum berkembang, serta juga pajak dan berbagai pungutan. Ada juga kualitas dan komitmen SDM pekebun relatif masih rendah. Dan tekanan isu-isu global seperti lingkungan, keamanan pangan, serta dan lain-lain. Ada juga di dalam modul ini ada juga mencakup dalam basic dasar dalam membuat keputusan, dalam pengambilan keputusan. Setiap manusia selalu dihadapkan berbagai masalah pelik, dan dalam hal itu keharusan sebagai manusia itu untuk menyelesaikan masalah. Maka daripada itu dalam penyelesaian masalah kita pasti harus mengambil suatu solusi ataupun keputusan, baik dalam kehidupan pribadi, sosial, termasuk dalam pekerjaan. Pengambilan keputusan ini selalu berkaitan dengan memilih salah satu dari beberapa pilihan keputusan. Decision making itu suatu proses memilih. Dalam pembuatan atau dalam mengambil keputusan itu adalah suatu proses memilih terbaik, alternatif terbaik dari serangkaian alternatif keputusan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Serangkaian tahapan yang sudah diambil, yang sudah dilakukan dalam mengidentifikasi masalah, memilih suatu alternatif dan mengevaluasi kembali keputusan dari informasi, bisa kita ambil dari informasi, data yang diperoleh dari berbagai sumber. Decision making perspektif itu ada 3. Yang pertama rational decision making, yang kedua bounded rationality, dan ketiga intuitive decision making. Dalam rational decision making, jenis ini adalah jenis pengambilan keputusan yang dimana pilihan bersifat logis dan konsisten, serta memaksimalkan nilai dalam batasan-batasan spesifik. Asumsi rasionalitas itu bisa dalam pengambilan keputusan sepenuhnya objektif dan logis, pengambilan keputusan memiliki tujuan yang jelas dan spesifik, dan juga pengambilan keputusan yang tepat akan mengantarkan ke pemilihan alternatif yang memaksimalkan dalam pencapaian tujuan. Yang kedua adalah bounded rationality. Ini adalah pengambilan keputusan yang rasional dengan model yang disederhanakan ya, dengan mengeluarkan hal-hal esensi, inti-inti dalam permasalahan, dan menangkap semua kompleksitasnya atau hal-hal detailnya, hanya ambil dari inti-intinya saja. Karena bisa dikarenakan kemampuan individu yang terbatas dalam memformulasikan masalah-masalah, memformulasikan dalam pemecahan masalah juga yang kompleks. Pengambilan keputusan lebih tepat dianggap memuaskan bukan memaksimalkan. Jadi hanya intinya saja yang diambil, intisarinya saja, dan juga hasil pengambilan keputusan itu dianggap memuaskan tapi tidak maksimal dalam pengambilan keputusan ataupun hasilnya tidak maksimal. Intuitive decision making, pembuatan keputusan berdasarkan pengalaman, perasaan, dan akumulasi pertimbangan. Ada 4 tahap dalam pemecahan masalah. Yang pertama, masalah itu sendiri. Daftar permasalahannya di dalamnya pasti ada daftar permasalahan secara spesifik dan prioritas masalah yang ada. Yang kedua, tahap kedua ada sebab. Apa sih penyebabnya? Apa sih akar masalahnya sehingga bisa terjadi masalah tersebut? Nah, kita analisis sebab
sebab akibatnya, sebab dari permasalahan yang paling relevan, yang memang masuk akal, dan terkait dalam permasalahan tersebut. Kenapa sih bisa terjadi masalah ini? Yang ketiga, solusi. Tahap ketiga adalah solusi. Dari solusi itu kita carilah alternatif terbaik. Pertama kita pecahkan dulu kenapa bisa terjadi, lalu bagaimana biar tidak bisa terjadi lagi hal tersebut, ataupun bagaimana untuk penanggulangan masalah tersebut. Dan dari sebab tersebut kita ambil alternatif solusi terbaiknya apa. Dan tahap terakhir itu rencana dan tindakan persoalan potensial. Nah, setelah kita bikin solusinya, pemecahan masalah solusinya itu, kita buat rencana tindakan dari solusi terbaik yang kita pilih dan analisis persoalan potensialnya. Sekian dari saya dalam pemaparan manajemen bisnis modul kedua, yang di dalamnya ada basic presentation management skill dan basic decision making. Sekian dari saya Furkan Zulfikar Lubis, pamit undur diri. Semangat pagi.